إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal-awal kitab Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Faidah yang pertama sekali dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah ancaman yang sangat keras kepada setiap orang yang berdusta atau dia mengucapkan sesuatu yang ia sandarkan ucapannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah bersabda demikian. Maka hadis ini menjadi ancaman yang sangat keras bagi setiap orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna kadhiba alayya laisa ka kadhibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian ulangi lagi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Kenapa berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta dengan orang lain? Karena jika seseorang menyandarkan suatu ucapan atau perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah mengucapkannya atau melakukannya, maka hakikatnya dia telah membuat syariat di dalam Islam yang wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Maka sangat besar orang, yakni di sisi Allah dosanya sangat besar, adalah orang yang
berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Dalam hadis yang lain yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bihaditsin," barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, yara, yang dia tahu bahwasannya hadis tersebut adalah hadis yang palsu, kemudian dia tetap menyampaikannya kepada umat dan dia tidak jelaskan bahwasanya hadis tersebut hadis yang palsu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahadun kadzibin, maka dia termasuk dari orang-orang yang pendusta. Dalam riwayat yang lain, fa huwa ahadun kadzibain, dan dia termasuk dari dua pendusta, yakni pendusta yang pertama yang membuat-buat hadis palsu, pendusta yang kedua adalah yang menyebarkan hadis palsu tersebut di kalangan kaum muslimin. Maka penting bagi kita kaum muslimin, ketika sampai kepada kita sunnah Nabi atau hadis Nabi, maka hendaklah benar-benar dicek apakah benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Contoh hadis yang masyhur pada bulan Ramadan, dan ini sering disampaikan oleh para penceramah, yang mengatakan bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah ampunan, dan 10 malam terakhir adalah dijauhkan dari api neraka. Hadis ini batil, tidak ada sanadnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disampaikan oleh para penceramah dan dia sandarkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam dengan hadis tadi, termasuk dari orang-orang yang berdusta. Contoh yang lain pada bulan Ramadan juga seperti pahala salat tarawih yang setiap harinya berbeda, ya, yang setiap harinya berbeda. Hari pertama salat tarawih pahalanya ini, hari kedua salat tarawih pahalanya. Maka hadis ini pun batil, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak disampaikan oleh para penceramah. Bahkan hadis yang masyhur yang sering kita baca ketika kita hendak berbuka puasa, hadisnya masyhur, ini mungkin kita hafal semua, yaitu hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Hadis dengan siap ini, dengan redaksi seperti ini, tidak akan kita dapati dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, enggak bakalan ada. Tidak ada sanadnya, la asla. Yang ada sanadnya adalah pada Sunan Abi Dawud pada nomor hadis 2358. Itu ada sanadnya, tetapi lafadznya tidak seperti itu. Lafadznya cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu.
Sampai situ lafaz hadisnya. Tetapi di dalam hadis ini ada sanad yang bernama, ada rawi yang bernama Ibnu Zuhra. Ibnu Zuhra ini adalah orang yang suka meriwayatkan hadis-hadis mursal, yakni hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi padahal dia tidak bertemu Nabi. Kalau dalam ilmu mustalah hadis, hadis mursal sanadnya munqati, terputus sanadnya, maka dia masuk hadis yang dhaif, lemah. Akibatnya apa? Akibatnya orang ramai-ramai membaca doa ini, meninggalkan doa yang sahih yang Nabi ajarkan. Dan hadis itu pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud pada nomor hadis sebelumnya 2357. Apa bacaannya? Zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini hadis yang sahih. Kemudian para ulama menghukumi hadis ini dengan hadisnya hasan. Sanadnya baik, jayyid. Akhirnya sunnah yang sahih ditinggalkan oleh kaum muslimin, sunnah yang bukan dari Nabi diamalkan oleh kaum muslimin. Ini bahayanya jika orang menyebarkan hadis-hadis yang dhaif atau lebih-lebih yang palsu di kalangan kaum muslimin. Akibatnya akan meninggalkan sunnah yang benar, sunnah yang sahih. Maka hendaklah seseorang benar-benar memperhatikan semua yang ia dengar atau yang ia dapat dari seseorang. Jika ucapan tersebut, perbuatan tersebut disandarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia benar-benar cek. Lihat siapa periwayatnya, apakah sahih Bukhari, sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau sahih Bukhari, sahih Muslim cukup, kita tidak perlu tanyakan lagi sahihnya, pasti sahih. Tapi kalau ashabus sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, masih bercampur di dalam kitab-kitab ashabus sunan ini hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Maka hendaklah benar-benar kita cek. Jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan berdasarkan hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Maka sia-sia amalan kita seperti itu. Maka hendaklah kaum muslimin mengenal tentang hadis, mengenal tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar tentang sunnah Nabi. Bagaimana syarat-syarat hadis itu dikatakan sahih? Kenapa hadis itu dikatakan dhaif? Dia lihat supaya dia tidak mudah langsung mengambil atau dia tidak mudah langsung mengamalkan setiap yang ia dengar langsung dia kerjakan. Tidak, harus benar-benar dicek. Karena agama kita punya sanad, di dalam Islam itu punya sanad. Mata rantai rawi-rawi yang menyampaikan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan, kekhususan kaum muslimin dari umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain enggak punya sanad. Enggak ada yang meriwayatkan dari nabi-nabi mereka. Nabi Musa apalagi ada, siapa yang meriwayatkan? Terputus semua sanad. Nabi Isa pun enggak ada. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang punya sanad. Sehingga salat kita, puasa kita, baca Quran kita akan kita ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana membaca Quran Nabi. Karena seluruh sanadnya ada dalam kitab-kitab hadis. Maka hendaklah pada bulan Ramadan ini kita memperhatikan tentang hadis-hadis yang beredar. Jangan semuanya langsung diambil. Tadi di antaranya tadi doa yang masyhur yang sering kita baca, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya mursal. Kemudian kita tinggalkan hadis yang sahih.
maka hendaklah kita mengamalkan hadis yang sahih. Jangan dibalik mengamalkan hadis yang dhaif tapi meninggalkan hadis yang sahih. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menambahkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau taqfu ma taqul, janganlah engkau berkata sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang masalah. Itu hendaklah seseorang jika dia tidak mengerti agama, hendaklah dia bertanya kepada orang yang alim. Jangan dia sok tahu, jangan dia sok minta. Hendaklah jika dia tidak mengetahui tentang masalah agama, hendaklah dia benar-benar mencari tahunya, dia bertanya. Karena di dalam Islam seluruh amalan itu dibangun di atas ilmu. Amal-amal saleh yang kita lakukan semuanya dibangun di atas ilmu. Tidak boleh orang melakukan amal apapun yang disandarkan kepada Islam kecuali dia harus punya ilmu di sisi ini. Contoh yang mudah saja, orang baca Quran, jika bacanya asal-asalan, tidak mengikuti tajwid, apakah berpahala di sisi Allah? Tentu tidak. Hurufnya enggak jelas. Ini yang paling mudah. Apalagi amalan salat, amalan puasa, amalan haji. Lebih lagi harus kita lihat bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.